politik, mungkin banyak dari kita langsung berpikir bahwa ini adalah urusan para pejabat atau wakil rakyat, dan tempat para ulama atau kiai hanyalah di mimbar atau majelis ilmu. Padahal, peran ulama atau kiai sebenarnya sangat penting dalam mengawal kebijakan dan memberi suara moral bagi bangsa. Menjauhkan mereka dari politik bisa-bisa malah menjadi bumerang yang membawa dampak tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat, para mirsa yang telah mendukung channel kami. Jazakumullah khairan. Bagi mirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan topik tentang politik, membahas tentang politik dan politiknya menurut Islam. Bagaimana politik menurut Islam? Mari kita simak penjelasan tentang politik. Ketika mendengar kata politik, mungkin banyak dari kita langsung berpikir bahwa ini adalah urusan para pejabat atau wakil rakyat, dan tempat para ulama atau kiai hanyalah di mimbar atau majelis ilmu. Padahal, peran ulama atau kiai sebenarnya sangat penting dalam mengawal kebijakan dan memberi suara moral bagi bangsa. Menjauhkan mereka dari politik bisa-bisa malah menjadi bumerang yang membawa dampak tidak terduga. Ulama atau kiai bukan sekedar pemuka agama, mereka adalah sosok yang dihormati, penjaga nilai-nilai kebenaran dan suara nurani yang senantiasa mengingatkan kita pada prinsip-prinsip yang baik. Jika mereka dipinggirkan dari dunia politik, maka siapa yang akan menjadi penyeimbang di antara berbagai kepentingan yang kadang lupa pada etika? Tanpa arahan dan pengawasan dari tokoh agama yang memiliki integritas, politik bisa saja berjalan tanpa landasan moral yang kokoh. Ketika ulama dijauhkan dari politik, masyarakat bisa kehilangan panduan moral dalam memilih pemimpin atau menilai kebijakan. Akhirnya, kebijakan yang ada bisa saja menjadi kering karena sekedar mengutamakan kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan kebaikan bersama dan keberkahan. Jadi, jangan sampai peran ulama atau kiai dalam politik dianggap sepele. Justru keterlibatan mereka sangat penting untuk menjaga politik tetap berpihak pada kepentingan umat dan kemaslahatan bersama. Menurut Anda, bagaimana peran ulama atau kiai seharusnya dalam dunia politik? Apakah sebaiknya mereka terlibat aktif atau tetap berada di luar? Dan mengapa alasannya? Keputusannya kami kembalikan kepada pribadi Anda masing-masing. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, jika kita melihat lebih dalam, ulama atau kiai memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tuntutan moral. Mereka adalah penjaga prinsip yang mampu melihat jauh ke depan, memahami dampak sosial dari suatu kebijakan, dan memberi nasihat yang mendalam dengan landasan agama. Bukan hanya soal benar dan salah, para ulama juga menawarkan kebijakan yang mengakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai yang telah lama dianut masyarakat, sehingga tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan hati nurani. Ketika ulama dijauhkan dari politik, ada beberapa resiko yang mungkin terjadi.
Pertama, politik cenderung lebih mudah digiring pada kepentingan kelompok tertentu yang mungkin berlawanan dengan kepentingan umum. Hentikan penggunaan Panadol, Neurofen, dan Voltaren untuk meredakan nyeri sendi. Beri saya waktu 30 detik untuk menjelaskannya. Metode pengobatan yang sebenarnya berbeda dengan yang biasa, yang mungkin berlawanan dengan kepentingan umum. Dengan tidak adanya ulama atau tokoh agama sebagai pengingat, keputusan-keputusan politik bisa semakin pragmatis dan berorientasi jangka pendek. Hal ini bisa menciptakan jurang yang lebih dalam antara pemimpin dan rakyatnya, karena kebijakan yang dibuat tidak lagi berlandaskan pada kemaslahatan bersama. Selain itu, ulama juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Kehadiran mereka di ruang politik seringkali menjadi penyeimbang kekuatan, memastikan bahwa pemerintah tetap berpihak pada rakyat. Bayangkan sebuah pemerintahan tanpa kontrol sosial yang kuat. Bukankah kita akan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau bahkan kebijakan yang menindas kaum lemah? Ketika ulama terlibat dalam politik, mereka tidak hanya membawa suara agama, tetapi juga menjadi perwakilan nilai-nilai moral yang diyakini masyarakat. Kehilangan peran ini bisa membuat politik semakin jauh dari aspirasi rakyat, menjadi eksklusif dan terkesan tidak terjangkau bagi mereka yang membutuhkan keadilan. Lebih dari itu, dalam sejarah banyak bangsa, kita bisa melihat peran tokoh agama sebagai pembawa kedamaian dan resolusi konflik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang jiwa manusia dan prinsip-prinsip perdamaian, ulama seringkali berperan sebagai penengah di tengah konflik, mengingatkan para pemimpin untuk tidak berbuat zalim atau hanya mengejar ambisi pribadi. Jika mereka dihilangkan dari dunia politik, siapa yang akan menjadi pengingat ketika ada konflik? Siapa yang akan membimbing untuk mencari solusi yang adil dan damai? Pada akhirnya, menjauhkan ulama dari politik sama saja dengan melemahkan ikatan antara pemerintah dan nilai-nilai luhur masyarakat. Padahal, politik yang sehat adalah politik yang selalu berlandaskan pada moral, kebenaran, dan tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Ulama dan kiai bukanlah sosok yang memecah belah. Sebaliknya, mereka adalah perekat yang memastikan bahwa politik tetap berpijak pada nilai-nilai yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, menjauhkan agama dari politik bukan hanya berarti tidak membawa ayat atau doa di ruang publik. Lebih dari itu, ini juga bisa berarti kehilangan arah moral dan etika dalam kebijakan yang dibuat. Dalam perspektif agama, tujuan politik bukanlah semata untuk berkuasa, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Ketika agama dipisahkan dari politik, maka landasan nilai dan norma yang berperan menjaga batasan moral bisa tergeser. Hasilnya, kebijakan yang diambil bisa menjadi kering dari nilai kemanusiaan dan hanya berfokus pada keuntungan semata. Bayangkan jika sebuah negara hanya mengejar kepentingan politik tanpa memandang aspek moral, akankah tercipta rasa aman dan tentram bagi masyarakat? Apakah keadilan dan kesejahteraan bisa benar-benar diwujudkan? Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, kita, umat Islam adalah umat terbesar di negeri ini. Jelang pemilu, suaranya selalu jadi rebutan partai politik. Tarik sana, tarik sini. Jika beberapa waktu lalu ada yang menolak politisasi agama yaitu Islam, kami pernah mendengar ada seorang pendakwah pernah menyampaikan agar jangan memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat dan masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan rahmatan lil islami saja, katanya. Apa yang bisa kita tangkap dari pernyataan tersebut? Pernyataan itu menyiratkan pandangan kalau agama Islam itu adalah sesuatu yang negatif, bahkan menjadi musuh bersama jika menyatu dengan politik dan pemerintahan. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, pernyataan soal Islam rahmatan lil islami juga keliru, seolah jika kaum muslim menegakkan akidah dan syariah Islam akan mengancam umat lain. Ucapan ini berbahaya dan menyudutkan ajaran Islam.
Komentar ini bertentangan dengan makna yang dikandung dalam ayat tersebut, juga bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta realitas sejarah dan fakta kekinian. Pertama, banyak ulama tafsir muktabar yang memaknai rahmatan lil alamin itu tidak semata untuk kaum muslimin. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan makna ayat ini. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, manusia dan jin. Kedua, ajaran Islam juga memberikan perlindungan dan perlakuan adil kepada semua manusia, baik muslim maupun non-muslim. Di dalam pemerintahan Islam, harta, kehormatan dan jiwa orang-orang kafir akan dilindungi sesuai syariat Islam sebagaimana harta kaum muslimin. Inilah yang terjadi di Andalusia dulu. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, ketahuilah, seharusnya yang diperingatkan adalah ketika agama dipisahkan dari politik dan pemerintahan, alias menggunakan prinsip-prinsip sekularisme demokrasi. Apa akibatnya? Jabatan dan kekuasaan jadi rebutan. Segala cara dilakukan tanpa melihat lagi halal dan haram serta dosa. Mestinya yang pantas dicap mempolitisasi agama adalah mereka yang berkamuflase menjelang pemilu seolah Islami, bersorban, berkerudung, sowan kepada para ulama, difoto sedang sholat, buka puasa dan sebagainya, padahal keseharian mereka belum tentu demikian. Dan yang lebih buruk lagi, sistem politik sekularisme demokrasi meniscayakan politik uang. Uang menjadi segalanya seolah keuangan maha kuasa. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, ketahuilah Nabi SAW mengingatkan betapa bahaya perebutan dan haus jabatan serta kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan, sementara kepemimpinan atau kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari, An-Nasai dan Ahmad. Nabi SAW juga mengingatkan ancaman kepada para pemimpin yang suka menipu rakyat dalam masa jabatannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang mengatur rakyat, lalu mati dan hari ketika ia mati ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan untuk dirinya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, ingatlah, Islam, politik dan kekuasaan adalah bagian yang terintegrasi. Para ulama sudah membahas tentang pentingnya agama dan kekuasaan itu bersatu. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menyatakan, jika kekuasaan terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya perkataan manusia akan rusak. Inilah yang terjadi pada saat ini. Dalam Islam, menjadi penguasa itu memiliki tujuan mulia, yaitu sebagai amal soleh untuk mengurus umat dengan penerapan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para pemimpin untuk berhukum dengan syariahnya dan menunaikan amanahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang artinya, kewajiban imam atau penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, karena itu sudah seharusnya umat meluruskan pandangan soal politik dan kepemimpinan, bahwa pemimpin yang amanah bukan sekadar pemimpin yang soleh secara personal, tetapi juga menciptakan kesolehan secara menyeluruh. Pemimpin yang akan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan sehingga tercipta rahmat bagi semesta alam. Tanpa menerapkan hukum Islam, sesoleh apapun seorang pemimpin tidak akan bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menjauhkan ulama atau kiai dari politik membawa sejumlah resiko yang merugikan. Ulama bukan hanya penjaga nilai-nilai moral, tetapi juga penyeimbang yang memastikan kebijakan politik berpihak pada kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Tanpa peran mereka, politik beresiko menjadi kering dari nilai etika, lebih mudah tergiring pada kepentingan pragmatis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ulama juga memainkan peran penting sebagai kontrol sosial dan penengah konflik, membawa keseimbangan dalam kebijakan, serta menjaga pemerintah tetap dekat dengan aspirasi rakyat. Singkatnya, keterlibatan ulama dalam politik diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jadi menurut Anda, bagaimana peran ulama atau kiai seharusnya dalam dunia politik? Apakah sebaiknya mereka terlibat aktif atau tetap berada di luar pemerintahan? Dan mengapa alasannya? Keputusannya kami kembalikan kepada pribadi Anda masing-masing. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.